Ya pemirsa, dalam rangkaian ibadah haji, para jemaah akan melakukan salat sunnah 2 rakaat usai melakukan tawaf. Pelaksanaan salat sunnah tawaf itu dianjurkan untuk dilakukan di belakang makam Nabi Ibrahim. Puncak haji akan dihadiri oleh jutaan umat muslim, sehingga lokasi tawaf pun biasanya akan menjadi cukup padat. Setelah melaksanakan tawaf sebanyak 7 kali putaran, jemaah calon haji menjalankan sholat sunnah 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. 2 rakaat sholat itu memiliki pahala yang besar bagi jemaah calon haji yang melaksanakannya. Amalan ini disunahkan berlandaskan salah satu hadis Nabi. Dalam kondisi kesehatan fisik jemaah calon haji yang normal dan situasi Masjidil Haram yang tidak berdesak-desakan, sebaiknya jemaah calon haji melaksanakan sholat sunnah tawaf tepat di belakang makam Nabi Ibrahim. Sholat sunnah tawaf 2 rakaat merupakan ibadah sunnah, namun jika tidak dilaksanakan maka tidak akan mengurangi pahala ibadah haji selama di tanah suci. Ibadah hajinya juga tetap sah. Bagi laki-laki itu disunahkan di dekat makam Ibrahim. Tapi karena kondisinya kredit, maka anjurannya harus di tempat yang tidak mengganggu orang tawaf. Bisa di pinggir di pinggir mataf, atau bahkan juga boleh di mana saja, di masjid bagian mana saja itu boleh melakukan sholat sunat tawaf. Ukuran sahnya haji ialah jika seseorang memenuhi rukun-rukun haji, yaitu ihram, wukuf di Arafah, tawaf ifadah, sa'i, tahallu, dan tertib. Dari Madinah, Arab Saudi, Dewi Murtiningrum, iNews melaporkan. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Pemirsa, pengurus dan kader Partai Persatuan Indonesia atau Perindo di Sumatera Utara menyatakan siap untuk mendukung dan memenangkan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Untuk memenangkan Ganjar, Perindo akan melakukan konsolidasi internal dalam waktu dekat. Kesiapan para kader dan pengurus Partai Perindo untuk mendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 ditegaskan oleh Ketua DPW Perindo Sumatera Utara, Rudi Zulham Hasibuan, saat menghadiri acara konsolidasi PDI Perjuangan Sumatera Utara untuk pemenangan Pilpres 2024. Acara tersebut dihadiri langsung oleh Ganjar Pranowo yang digelar di Gedung Serbaguna Jalan William Iskandar, Medan, Sumatera Utara. Rudi juga menjelaskan Perindo mulai dari DPW, DPC, DPRT, dan seluruh kader pada dasarnya patuh pada instruksi Ketua Umum Perindo Haritanu Sudibyo yang telah menyatakan bekerja sama dengan PDI Perjuangan. Koalisi ini juga dijelaskan Rudi tidak hanya sebatas Pilpres saja, tapi juga untuk pemilihan legislatif dan pemilihan kepala daerah. Untuk memenangkan Ganjar, Perindo akan melakukan konsolidasi internal dalam waktu dekat. Saat ini konsolidasi sendiri sudah mulai diperbincangkan lewat pembicaraan secara virtual. Kita konsolidasikan, DPP juga telah menginstruksikan kepada kami semua untuk langsung bergerak. Bahkan nanti kita juga setiap backdrop itu sudah langsung ada foto calon presiden kita, dan itu sudah merupakan instruksi, dan kita juga langsung instruksi kepada seluruh kader untuk siap melaksanakan itu, dan sekali lagi kami siap memenangkan Ganjar Pranowo di Sumatera. Partai Perindo juga akan mengerahkan seluruh kader untuk turun demi memenangkan Ganjar Pranowo. Partai Perindo juga optimis dukungan kepada Ganjar akan memberikan imbal balik positif kepada Partai Perindo. Ribuan relawan Konco Prabowo mendeklarasikan dukungan kepada Prabowo Subianto pada pemilihan Presiden 2024 di Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Meski tidak bisa hadir, Prabowo Subianto menyapa ribuan pendukungnya lewat sambungan telepon.
ribuan relawan Konco Prabowo dari berbagai daerah di Jawa Timur menggelar deklarasi dukungan untuk Prabowo Subianto di lapangan PPST, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Selain deklarasi, juga diserahkan surat keputusan kepengurusan Konco Prabowo di 13 kabupaten kota di Jawa Timur. Di sela-sela acara, Prabowo Subianto menelpon Ketua Umum Konco Prabowo Rajiv Sutirta untuk menyapa ribuan pendukungnya. Dalam orasinya, Prabowo mengaku sangat bangga terhadap para pembina relawan Konco Prabowo yang hadir langsung di Trowulan. Saya bertekad dengan dukungan seluruh rakyat Indonesia untuk menjaga dan mengamankan seluruh kekayaan kita, seluruh kekayaan Indonesia, seluruh sumber alam kita untuk sebesar-besarnya kita gunakan untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Konco Prabowo bertekad mendukung dan mengawal Prabowo Subianto dalam kontestasi pemilihan presiden pada pemilu 2024 mendatang. Sementara itu di Sidoarjo, Jawa Timur, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar memastikan koalisi Gerindra dan PKB belum akan mengumumkan siapa bakal calon wakil presiden yang akan disandingkan dengan Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Menurut Caimin, pihaknya masih menunggu pengumuman PDI Perjuangan terkait siapa bakal cawapres yang akan dipasangkan dengan Ganjar Pranowo. Penegasan ini disampaikan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar pada Senin siang di Pendopo Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Ketum Partai Kebangkitan Bangsa ini mengaku terus berkomunikasi dengan Prabowo Subianto terkait langkah-langkah politik yang akan dilakukan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau KKIR, termasuk dalam mengumumkan nama bakal calon wakil presiden yang akan mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres mendatang. Karena itu pihaknya tidak akan menentukan batas waktu kapan bacawa pres Prabowo Subianto diumumkan karena masih menunggu langkah PD Perjuangan mengumumkan siapa nama pendamping Ganjar Pranowo. Orang Surabaya yang tinggal Kebijakan saya tetap bersama koalisi Gerindra, PKB Gerindra berkomunikasi dengan partai-partai lain. Soal timing yang tepat ya kita saling menunggu ya, kita nunggu PDIP dengan siapa baru kita akan memutuskan. Komunikasi dengan Golkar sendiri gimana Pak? Masih jalan, masih intensif. Infonya terakhir kan Juni ini sebenarnya diumumin. Ya ini masih Juni lah, moga-moga segera. Caimin semakin kesini capresnya Caimin kok semakin nggak jelas ini Caimin? Jelas dong, jelas sekali. Koalisi PKB Gerindra. Ya pemirsa, Ketua Komisi 7 DPR RI fraksi Partai Nasdem Sugeng Suparwoto siap klarifikasi terkait dugaan pelecehan seksual secara verbal yang dilaporkan Ketua DPD Partai Nasdem Cilacap Ami Amalia ke Majelis Kehormatan Dewan atau MKD DPR dan Bareskrim Polri. Sugeng menyatakan dirinya tidak bersalah dan tak pernah menyentuh tubuh pelapor. Berikut pernyataan Sugeng Suparwoto di Jakarta kemarin. Jadi itulah yang kita tunggu proses selanjutnya. Yang saya pertegas, sekali lagi saya pertegas, saya tidak pernah bersentuhan, saya tidak pernah menyenggol apapun, mau rambut, mau tangan, mau apa, tidak pernah sekalipun. Tetapi di framing sedemikian rupa. Sekali lagi yang memframing akan saya kejar sampai kapan. Pak Sugeng dari Nasdem terakhir mendorong Pak Sugeng untuk memenuhi panggilan klarifikasi. Oh iya pasti, nggak usah didorong pun, saya secara pribadi yang taat hukum pasti dong, itu wajib hukumnya. Jadi jangan dipertentangkan seolah Nasdem mendorong, tidak. Itu adalah kewajiban seluruh warga negara, kalau ada proses-proses hukum harus kita taati. Baik di Bareskrim ataupun Oh dimanapun harus dong, itu kewajiban sebagai warga negara. MKD, mau di Bareskrim, dimanapun, klarifikasi atau apapun pertanyaan.